Hai, sumpah, aku mau bikin video, tiba-tiba aku langsung merinding. Katanya, hai, aku mau bikin video, tiba-tiba aku merinding. Karena banyak banget yang minta aku untuk bikin video ini. Aku tahu kok kondisinya kalian sekarang lagi gak baik-baik aja. Yang lagi patah hati, yang lagi dilema, yang lagi bingung nentuin pilihan, atau yang lagi gak pernah dianggap. Atau ada juga yang pengen berhenti berharap. Itu semua sebenarnya aku alami. Meskipun umur aku sekarang masih muda, aku udah ngalamin semua hal yang kalian ceritakan. Mulai dari patah hati, sakit hati, depresi. Kalian gak sendiri. Aku gak tahu kenapa aku kalau misalkan baca curhatan kalian, pesan-pesan dari kalian itu kayak langsung bikin aku pengen berada di sisi kalian. Sebenarnya aku juga bukan siapa-siapa sih. Aku juga gak bisa ngobatin perasaan kalian. Cuman karena permintaan kalian banyak banget yang buat aku tuh kayak, ayo dong bikin kalimat-kalimat motivasi buat aku. Aku lagi sakit hati, aku lagi depresi, aku minta disemangatin dong. Sekarang aku kasih tahu kalian ya, sumpah aku lagi nangis. Karena aku pengen kayak ngerasain berada di posisi kalian sekarang. Mohon maaf, aku emang cengeng orangnya. Selalu terbawa perasaan kalau misalkan apa yang aku lihat itu bikin aku sedih. Aku tahu kok kalian sekarang itu pura-pura kuat. Kalian pura-pura tersenyum kan di depan orang. Udah, kalian gak usah bohong. Sekarang kalian boleh nangis. Ini aku kasih waktu nih buat kalian semuanya. Silakan nangis. Kalian boleh nangis sekenceng-kencengnya, atau kalian boleh sekarang tuh teriak-teriak, atau pengen kayak ngelepasin semua yang kalian rasain. Aku tahu kok gimana rasanya jadi kalian. Karena aku juga pernah seperti kalian. Mau cerita tapi malu, karena masalahnya seperti ini tuh berat. Kita udah menjadi seperti ini aja itu udah kuat banget. Kita udah hebat banget. Aku ngacungin jempol buat kalian semuanya bisa menyembunyikan perasaan yang berbeda ini kepada orang lain yang gak kalian ketahui. Itu bener-bener kayak kalian tuh luar biasa. Apalagi orang yang udah pengalaman puluhan tahun. Oh ya, aku pengen cerita ke kalian semuanya. Sebenarnya ya, dulu itu aku tuh termasuk orang yang gak mau terbuka kepada orang lain. Dan suatu ketika aku tuh ketemu sama orang yang kayak sebenarnya aku juga gak mau terlalu dekat sama nih orang gitu. Hingga akhirnya mungkin yang aku rasakan sama apa yang dia rasakan itu seperti teman biasa gitu loh. Jadi kayak ya laki-laki sama laki-laki ya, kalau sahabatan ya benar-benar kayak teman yang dekat gitu loh. Tapi aku menyimpulkan bahwasanya dia suka sama aku gitu. Yang bikin kita sakit hati atau yang bikin kita tuh kayak ngerasa bahwasanya
kok dia PHP-in kita gitu loh. Nah itu juga aku juga ngerasain hal itu waktu pertama kali aku nggak tahu ngerasain kayak jatuh cinta kepada orang yang sama jenisnya gitu loh. Jadi sebenarnya dulu itu aku punya pacar perempuan gitu. Nah ketika aku tuh dekat sama nih orang, aku nggak nyebutin namanya karena ini privasi, dan ini juga nggak termasuk ke cerita-cerita yang pernah aku ceritain ke kalian semuanya. Dan ya ketika kita tuh temenan seperti temenan biasa, kemana-mana bareng, bahkan nginep satu sama lain, kayak di rumahnya dia aku sering nginep, di rumah aku juga sering nginep. Kadang kalau pulang sekolah atau pulang belajar, aku tuh suka numpang makan di tempat dia juga suka numpang makan di tempat aku, hingga orang tua kita sama-sama udah paham satu sama lain gitu. Dan akhirnya mungkin yang dia rasakan itu adalah teman akrab, sahabat baik gitu sama aku. Cuman aku ngerasa bahwasanya itu lebih dari itu gitu loh. Nah ini salahnya di aku ketika aku tuh membuka perasaan aku kepada orang yang salah gitu loh. Nah ketika kita tuh tahu bahwasanya dia tuh nggak nggak merasakan hal yang sama seperti kita, justru itu yang membuat kita tuh sakit hati ketika dia memilih untuk menaruh hatinya kepada orang lain. Nah itu yang bikin aku tuh sakit hati, depresi, kayak kok aku di PHP-in. Bahkan dulu itu dia selalu perhatian sama aku, selalu nanyain kabar aku, makan apa belum, pas segala macam, semuanya dia perhatian sama kayak kita pacaran gitu. Jadi ketika aku udah naruh hati full ke dia, akhirnya ketika dia ngasih tahu bahwasanya dia punya pacar, dia sayang banget sama pacarnya, dan seketika aku tuh kayak ngerasa bahwasanya oh my god, jadi selama ini aku tuh salah menilai dia gitu. Tapi sebenarnya bukan salahnya dia, tapi salahnya di kita sendiri gitu loh. Nah intinya sekarang itu karena subscriber aku ini banyak banget yang masih muda, masih bocah, masih masih muda banget lah, masih seger, masih banyak masih banyak banget yang harus dilewati ke depannya. Aku pengen kalian semuanya itu berusaha untuk berpikir jernih, berpikir dewasa, berpikir bahwasanya enggak semua orang yang kita deketin itu jatuh cinta sama kita. Mungkin di perasaan orang yang seperti kita ini menganggap orang yang dekat sama kita itu orang yang suka sama kita. Aku tahu, aku juga ngerasain hal itu. Ketika kita tuh dekat sama orang yang sejenis sama kita dan kita suka sama nih orang, dan ketika dia itu menganggap kita sebagai teman, menganggap kita sebagai sahabat, dan kita tuh udah baper. Ngerti gak sih? Kayak kalian juga ngerasain hal itu pasti. Dan kita sebagai orang yang seperti ini pasti menganggap bahwasanya semua laki-laki itu sama. Ngerti gak sih? Kayak bisa dideketin, bisa dipacarin, dan segala macamnya. Dan aku pengen ngasih pesan kepada kalian semuanya. Bukan aku sok menggurui kalian, atau bukan aku sok tahu tentang hal ini, cuman belajar dari pengalaman aku sebelum-sebelumnya, kepada teman-teman, kepada sahabat duniaku semuanya, dimanapun kalian berada semuanya. Walaupun sekarang perasaan kalian lagi campur aduk, lagi sedih, lagi benar-benar berduka, karena banyak banget yang curhat sama aku itu, perasaannya dia ada yang kayak Mas Ade, aku pengen curhat, aku pengen berubah, aku pengen keluar dari dunia hal seperti ini. Dan perlu kalian ketahui, untuk hal itu kembali ke diri kalian masing-masing. Mungkin masukan dari aku sendiri sih, kalau misalkan kalian benar-benar fokus, benar-benar yakin untuk keluar dari dunia seperti ini, itu sebenarnya 20% berhasil, dan 80%-nya itu pasti akan terulang lagi ketika kalian muncul hal-hal atau perasaan yang sama seperti yang kalian lalui sebelumnya gitu. Dan kalau misalkan kalian yakin mau keluar dari itu, saran aku yang pertama, kalian hindari lingkungan-lingkungan yang bakalan membuat kalian akan kembali. Terus yang kedua, hindari pencarian-pencarian yang mengenai dunia seperti ini. Terus yang ketiga, perbanyaklah ibadah, atau dekatinlah pencipta kalian, Tuhan kalian. Selalu ngadu sama beliau, selalu ngadu sama Allah. Karena menurut aku ya, kekuatan yang paling dahsyat itu adalah ketika kalian itu dekat dengan Allah gitu loh. Dan itu benar-benar luar biasa banget. Aku
merasakan hal itu. Jadi sebenarnya seperti ini. Aku itu gini, gimana ya? Cerita-cerita yang aku share di cerita ini itu mungkin kebanyakan adalah cerita dari orang lain, dan itu cerita karangan aku gitu loh. Maksudnya kayak aku menyelipkan nama aku di situ agar cerita ini banyak disukai oleh orang lain gitu. Dan ketika aku jujur nih bahwasanya Ade itu adalah nama panggung dari channel Duniaku. Jadi itu bukan nama asli aku. Jadi buat kalian semuanya yang sudah tahu nama asli aku pasti kalian tahu gitu. Dan yang udah follow IG aku juga kalian pasti tahu siapa aku sebenarnya. Dan buat kalian semuanya, kenapa aku bikin channel ini juga, ini hanya untuk hiburan. Dan ketika banyak mendapat perhatian dari kalian semuanya, ya aku ngerasa bahwasanya ternyata karya aku diminati atau dihargai oleh orang lain gitu loh. Nah, di sini aku mau cerita sedikit mengenai, sebenarnya aku udah 3 tahunan udah free dari hal yang demikian. Sebenarnya aku dulu emang suka deket sama siapa aja gitu loh, deket sama ini, deket sama itu. Itu terakhir 2017 pas sebelum aku masuk kuliah. Nah, ketika aku udah masuk kuliah, kerja dan segala macam, aku udah mulai free dan aku udah mulai kayak nggak mau deket atau nggak mau baper sama siapapun, termasuk sama pacar aku sekarang gitu loh, yang perempuan. Aku nggak mau baper, aku nggak mau sakit hati, karena itu cukup jadi pengalaman buat aku gitu loh. Jadi dulu itu emang aku setiap tahun itu pacaran aku ganti-ganti. Aku pacaran sama ini selama setahun, aku pacaran sama ini sama setahun, kayak gitu-gitu terus, dan hingga aku bosen gitu loh. Dan rasanya itu sama aja gitu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang mungkin baru saja terjun ke dunia hal seperti ini, aku minta buat kalian semuanya, tolong jaga diri kalian baik-baik. Jangan sampai kalian nyesel di akhir nanti. Karena menurut aku ya, menurut pengamatan aku atau menurut hal-hal atau cerita-cerita yang udah aku terima dari siapapun itu, yang baik itu yang muda, yang tua, atau yang udah punya pengalaman puluhan tahun di dunia seperti ini, yang akhirnya itu emang gak ada endingnya bahagia gitu loh, kecuali kalau kalian tuh pindah warga negara. Nah itu loh, menurut yang aku baca atau menurut yang aku amati, kalau misalkan kalian mau dilegalkan atau apa segala macam, mungkin kalian ya harus pindah ke warga negaraan yang mungkin di sana melegalkan hal yang demikian gitu. Nah, tapi kalau misalkan saran aku, buat kalian semuanya yang minta saran, minta motivasi buat aku, hendaklah perlahan-perlahan kalian memperubah perilaku, memperubah sifat, memperubah kayak hal-hal yang buruk buat diri kalian. Kayak sedikit-sedikit kalian aku pengen kalian itu semuanya berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian pengen berubah apa segala macam, itu justru aku acungin jempol, karena itu emang harus dilakuin, karena kodrat kita itu sebagai laki-laki, itu sebagai imam, bukan sebagai makmum. Jadi ngerti lah ya. Jadi menurut aku sih, kalau misalkan kalian itu pengen berubah, aku dukung 100%, karena aku ngerasain bahwasanya itu benar-benar terjadi jika kalian itu emang yakin gitu loh. Nah, selama 3 tahun ini aku benar-benar gak tergoda sama siapapun. Ya kalau misalkan kita ngelihat orang itu suka, ya itu wajar. Cuman aku gak kayak membuka hati aku kayak seperti dulu lagi gitu loh. Dan itu selama 3 tahun alhamdulillah aku ngerasain bahwasanya aku bebas dari perasaan cinta, bebas dari perasaan sakit hati. Dan alhamdulillah untuk hari ini aku sampai sekarang masih semangat untuk menjalani aktivitas. Dan kalau misalkan kalian sekarang lagi dalam keadaan masih dalam berhubungan, masih dalam PDKT-an, atau masih dalam perjalanan tahap ke depan apa segala macam, aku nggak tahu sih ya kondisinya kalian itu seperti apa. Dan ya mungkin saran aku itu aja sih. Aku mendukung kalian untuk berubah lebih baik lagi ke depan, untuk menjaga diri kalian, karena yang tahu diri kalian itu diri kalian sendiri. Yang bisa menjaga diri kalian itu ya diri kalian sendiri. Yang sakit kalian, yang ngerasain sakit kalian, yang ngerasain bahwasanya kalian itu seperti apapun itu rasanya, ya itu kalian sendiri gitu loh. Jadi aku minta semuanya buat teman-teman, buat sahabat duniaku semuanya, kalau misalkan aku ada salah kata atau ada salah kalimat atau apapun itu, mohon maaf banget, karena mungkin aku juga nggak ngerti sih gimana caranya ngasih motivasi atau ngasih semangat buat kalian semuanya, karena emang ini masalahnya emang
susah dan ini benar-benar dari diri kalian sendiri gitu loh. Nggak bisa dari orang lain, nggak bisa diterapi, nggak bisa diapain gitu loh. Kalau misalkan niat di hati kalian sendiri itu masih kurang, percuma mau berobat, percuma juga mau ngapain juga kalau misalkan hati kalian masih belum 100% gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang minta berubah, ya bersihkan dulu hati kalian dan belajarlah untuk memperbaiki diri sedikit aja setiap hari. Maksudnya kayak berubah dari hari ke hari itu luar biasa banget prosesnya, daripada kalian kayak instan tiba-tiba berubah, itu nggak akan mungkin gitu loh. Jadi mungkin itu aja sih sedikit motivasi buat kalian semuanya. Gimana? Kalian masih sedih nggak sekarang? Sekarang ada aku loh. Sekarang ada aku, ada orang yang bisa dengerin kalian cerita, ada orang yang bisa dengerin kalian curhat. Aku akan terima apapun yang kalian omongin, aku akan dengerin karena untuk menjadi seorang pendengar itu sekarang itu susah. Ngerti gak sih? Kayak kebanyakan orang itu mintanya didengar. Jadi dia tuh gak mau mendengar, tapi dia pengen didengar. Ngerti gak sih? Jadi aku sekarang berusaha untuk menjadi seorang pendengar yang baik, karena untuk masalah seperti ini tuh kalian tuh hanya butuh pendengar, bukan penasehat. Ngerti gak sih? Kayak kalian tuh ngeplongin perasaan kalian dulu deh. Kalian ceritain semuanya, kalian curhatin apapun yang kalian rasain sekarang. Dan nanti ketika kalian sudah puas, ketika kalian sudah semuanya tersampaikan, barulah tuh dikasih masukan, barulah tuh dikasih motivasi dan segala macam. Dan itulah yang insya Allah aku bakalan jadi teman cerita kalian, dan aku akan jadi teman pendengar yang baik buat kalian semuanya. Jadi silakan jika kalian misalkan mau curhat, mau apa, silakan langsung aja follow IG aku @dunia_ku96. Di sana aku selalu membaca curhatan kalian. Ya kalau misalkan slow respon atau lama dibalasnya, ya mungkin dimaklumi aja karena kita mempunyai kesibukan masing-masing gitu kan. Jadi ya sekarang fokus ke diri kalian masing-masing aja, nggak usah nggak usah berpikiran macam-macam dulu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin hari ini itu aja videonya, sedikit motivasi yang gak jelas, tapi semoga aja kalian paham dengan apa yang aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.